Hai, nama gue Syafiq Marus. And say hi for me. Nggak tahu. Ya awal-awalnya bukan awal. Aduh, gimana ya ngomongnya? Udah gup sekarang. Karena udah lama nggak upload YouTube lagi, nggak upload podcast. Dan mulai sekarang gue mau coba lagi. Alasan gue kenapa berhenti kemarin-kemarinnya, bukan berhenti istirahat kemarin-kemarinnya, ya karena gue lagi banyak urusan kuliah, orang rumah, hidup, masalah, ya begitulah, kalian paham kok. Tapi baiknya sekarang gue udah bisa leluasa lagi buat kembangin skill gue. Gue mau coba lagi. Karena di beberapa hal gue ngebayangin gue pengen jadi sesuatu yang itu adalah gue. Dan dimana gue duduk berbicara apa yang gue rasakan, apa yang gue ungkapin secara random ataupun yang tertulis di naskah, gue pengen itu. Dan mulai sekarang, gue coba buat target, gue coba buat jadwal. Gue udah mikirin gue bakalan upload hari Senin. Bukan hari Senin, hari Selasa malam. Selasa malam tuh jam 7-an gue upload podcastnya di YouTube. Sama malam Minggu. Dulu kan gue nggak jelas uploadnya kapan juga gitu kan. Jadi mulai sekarang gue pengen buat sesuatu hal yang memang itu gue. Dan ini beberapa hal rangkuman apa yang gue rasain selama pandemi di 2021. Dari awal Januari sampai Oktober. Semoga kalian bisa mendengarkan dengan baik. Nangis tidak apa-apa, tapi sih tidak bertanggung jawab. Gue gak bisa bertanggung jawab kalau kalian nangis, tapi gak bakalan nangis kayak. Ya apa ya, gue kayak kemarin gue dengerin lagi podcast gue. Itu pas ada momen-momen yang mewek gitu, momen yang sad gitu. Itu ada aja yang gangguin. Kalau gak ayam, kalau gak kucing, kalau gak motor, iya kan. Sekarang gue udah bisa dibilang senyap lah, tenang. Udah, kita mulai. Capek gak sih? Selalu bilang semoga bulan ini membaik. Semoga besoknya datang hal baik. Dan ternyata kadang emang gak sesuai harapan apa yang kita harapkan. Ya kalau dibilang gak bersyukur, enggak ya. Tapi kayak capek aja, sumpah. Ketika semuanya gue coba, tapi ujung-ujungnya ketemu gagal mulu. Ya bikin takut buat melangkah lagi. Semenjak beberapa bulan ke belakang, gue pengecut buat bermimpi. Karena nanti timbul ekspektasi. Kalian omnivora tahu kan, semua cikal bakal kecewa. Yang paling sakit ya berharap gitu. Padahal gue pengen banget bermimpi lagi, nyusun rencana lagi, berjalan lagi. Tapi takutnya belum bisa dilawan. Sumpah, itu hal yang paling berat menurut gue. Kadang yang bikin kita jadi gagal untuk berhasil bukan karena kita bodoh atau tidak
mensurvei apa yang kita jalanin, enggak. Kadang kita memang takut. Itu yang gue coba lawan. Jujur gue pun gak pernah ngerasain apa itu namanya piala atau hal yang mengapresiasikan sebuah pencapaian. Itu gue di umur gue yang 19 tahun gue gak pernah ngerasain itu sampai sekarang. Umur gue 19 tahun gue bawa diri gue ke wisata masa lalu. Ternyata selama ini gue emang gak pernah jadi yang pertama, atau gue sering juga jadi penengah. Tahu nggak? Jadi penengah tuh kayak gue kalau di sekolah dulu dibilang siswa yang pinter atau super besar, ya juga enggak. Ya ada sih pas SD sama SMP aja gitu. Cuman I don't feel deh. Gue nggak ngerasa itu suatu hal yang membanggakan di gue. Karena menurut gue besarnya berpengaruhnya kita pas kita masa SMA. Jujur, sumpah dah. Tapi kalau dibilang siswa nakal, nggak juga gitu. Cabut atau bolos ya pernah, sumpah pernah gitu. Ya kali saya tidak mau munafik lah. Tapi ya nggak juga dapat pencetak siswa nakal di mata guru. Di dalam kelas dibilang pendiam juga enggak. Diajak ngobrol juga bisa. Buka topik ya bisa gitu. Gue bisa jadi pendiam untuk beberapa momen. Gue sering jadi pembicara atau lebih cerewet. Iya, sering disuruh diem malahan. Gue juga belum nemu jati diri gue. Sampai sekarang masih belum konsisten soal langkah gue mau kemana lagi. Padahal gue pengen banget ngerasain gimana dibanggain. Gimana rasanya kelihatan sama orang-orang. Sampai akhirnya gue berhenti mencari atau paksain diri buat nemu apa yang cocok buat gue. Gue berhenti buat bermimpi. Gue mati-matian gak mau lagi tahu sama masa depan gue mau gimana. Cita-cita itu ada, impian sebenarnya juga ada. Dan buat wujudin mimpi itu, ya gue tahu mau kemana dan harus buat apa. Kalau kalian pikir gue beruntung, gue juga berpikir begitu. Tapi enggak. Gue enggak punya kekuatan buat yakin diri gue untuk ngejar mimpi itu lagi. Gue balik lagi ke diri gue yang kehilangan arah. Gue cuma mau tenang dulu. Itu cukup. Karena kalau isi kepala berisik, semuanya juga tampak berantakan. I'm happy. Wow. Kalau kalian nanya itu ya. Kalau kalian nanya I'm happy, gue gak bisa mastiin gue bakal bahagia. Iya, gue tahu bahagia gak bakalan selalu. Tapi dibandingkan tawa, gue lebih banyak murung tahun ini. Dan pas temen gue nanya, are you happy? Gue bisa bilang iya. Tapi gak sama hati gue. Gue ngerasain lagi gimana gak tega lagi buat bohongin diri gue lagi. Di banyak pertanyaan, apakah gue bahagia? Ada banyak tapi untuk jawab pertanyaan itu.
Are you happy? Ya, bisa dibilang gitu. Ketika gue hangout sama teman-teman, tapi nggak tahu kalau nanti malam. Tapi gue nggak tahu kalau gue nanti malam gimana. Gue bisa aja ngerasa sepi. Overthinking gue banyak banget. Ya namanya juga over kan, berarti banyak, berlebihan malah. Tapi itu, ya makanya gue nggak bisa mastiin gue bisa bahagia apa enggak. Gue nggak tahu. Are you happy? Enggak, gue nggak bahagia. Tapi gue juga nggak tahu apa yang bikin gue sedih. Tahun ini bukan tahun yang terbaik menurut gue. Tapi tahun ini gue belajar banyak. Kalian sadar gak sih? Pandemi ini gak bunuh gue. Tapi di dalam diri gue ada yang mati. Sampai bulan Oktober ini gue gak ngerti gue. Kalau ditanya kenapa, gue gak tahu. Kalau ditanya mau apa, gue mau peluk sama tenang.